Nasihat surgawi untuk kehidupan di bumi. Kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-37. Tidak semua ayat kita akan bahas, hanya beberapa poin, beberapa ayat yang akan kita lihat. Dan biar ini boleh menjadi bekal pembelajaran bagi kita semua di dalam kita menjalani hidup ini mengiring akan Tuhan. Klik yang pertama, di sana dikatakan jangan marah. Kasih tahu dulu kanan kiri, jangan jutek, jangan marah. Ayo kita baca sama-sama Mazmur 37 ayat yang pertama, 2, 3. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Yang sepakat katakan amin. Kita lihat konteksnya sekarang ya. Dalam hal apa Mazmur ini ditulis? Klik. Konteksnya adalah kita bisa melihat perbuatan seseorang itu jelas-jelas salah dan agendanya tidak baik. Tetapi mereka berbuat jahat seolah-olah tanpa konsekuensi dan tetap berhasil. Tidak ada hukumannya, tidak ada sanksinya. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kepada Anda dan saya sebagai orang percaya, di tengah lingkungan yang seperti ini pun kita jangan marah. Klik. Di dalam ayat yang ke-8 daripada Mazmur 37 ini dikatakan di sana berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan kalau kita klik satu kali lagi, marah, kita semua sudah tahu ini, dapat mencuri damai sejahtera kita. Bahkan kesehatan kita. Kalau Anda pergi ke dokter gigi dan dokter gigi Anda berkata bahwa gusi Anda bermasalah, ada dua kemungkinan. Memang gusi Anda bermasalah, atau Anda sedang stres berat. Bukan saya yang ngomong karena saya bukan dokter. Saya hanya baca dari literatur. Kalau dokter mengatakan Anda punya masalah gusi, cek tingkat stres Anda. Karena stres mempengaruhi kondisi gusi Anda. Amsal 14 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa iri hati atau marah, dengki itu membusukkan tulang. Dan kalau kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan kepahitan, jangan berpikir bahwa Anda bisa menyembunyikannya dari orang lain. Karena semua yang Anda simpan akan termanifestasi dari sikap Anda dan dari perkataan Anda. Klik. Kita cepat saja karena ini sebenarnya tinggal dilakukan, semua sudah tahu kan? Percayalah bahwa Tuhan punya cara untuk memutarbalikkan situasi dan kondisi. Tadi dikatakan kalau orang berbuat jahat, agendanya jelas-jelas tidak baik. Anda tidak perlu marah, Anda tidak perlu kecewa, Anda tidak perlu pahit hati. Kalaupun sekiranya mereka berhasil. Karena kita punya Tuhan yang sanggup memutarbalikkan situasi dan kondisi. Dikatakan di ayat yang kedua, 9 dan 11, sebab mereka segera lisut seperti rumput
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tepuk tangan bagi Yesus. Ini merupakan elaborasi atau pembahasan yang lebih mendetail daripada khotbah Yesus di bukit poin yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, maka ia akan mewarisi negeri. Ini pembahasannya di Mazmur 37, lengkap. Dan kalau Anda membaca di dalam 3 ayat yang saya tulis di bawah itu, Yeskiel 17 ayat 24, kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah punya kuasa untuk meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Demikian juga dalam Lukas 1 ayat 52 dan 53. Juga ayat 1 Samuel pasal yang kedua 4-5. Nanti Anda baca sendiri di rumah ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah the turnaround God. Tuhan yang sanggup memutarbalikkan sikon. Ketika kita mengandalkan Dia, kita tetap berbuat apa yang benar, kita akan melihat pembelaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Sudah banyak contohnya. Saya hanya memberikan beberapa di slide yang berikutnya. Bisa diklik. Ada minimal 3 contoh kasus di Alkitab di mana pembelaan Tuhan nyata atas orang pilihannya, atas orang benar. Di dalam Ester 7 ayat yang ke-10 kita tahu Haman sudah mengagendakan sesuatu yang jahat untuk membinasakan bangsa Yahudi pada waktu itu. Tetapi pada akhirnya apa? Tiang yang dia siapkan untuk menyulakan Mordekai dipakai untuk menyulakan dirinya sendiri. Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Betapa dahsyatnya Tuhan kita kalau kita mau hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Tidak perlu kita yang berbuat jahat, tidak perlu tangan kita yang kotor. Nanti Tuhan yang akan bertindak. 2 Raja-Raja 9 ayat 33. Kita lihat betapa kejamnya Isabel. Betapa dia sebagai seorang istri terus memprovokasi suaminya Ahab untuk merebut kebun anggurnya Nabot secara tidak berperi kemanusiaan. Pada akhirnya mayat Isabel terhampar di kebun luar Yesreel seperti pupuk di ladang. Bahkan kalau Anda membaca kelanjutan dari ayat ini, bentuknya, rupanya sudah tidak dikenali lagi. Sehingga pada waktu Isabel mati, tidak ada yang bisa bilang bahwa ini mayatnya Isabel. Nggak ada. Sudah tidak berbentuk. Ini kalau kita mau mengizinkan Tuhan yang melakukan pembalasan, tangan kita tidak perlu kotor, kita tidak perlu berdosa. Haleluya. Kisah Rasul 12 ayat 23 kita lihat bagaimana gereja mula-mula dipersekusi, dianiaya, ditindas sedemikian rupa. Bahkan oleh Herodes. Herodes membunuh Yakobus, pemimpin
daripada gereja mula-mula pada waktu itu. Memenjarakan Petrus yang seharusnya besoknya Petrus juga akan dieksekusi. Tetapi Tuhan menyelamatkan Petrus karena rencana Tuhan belum selesai bagi Petrus. Dan pada waktu itu, seketika itu juga ia ini siapa? Herodes ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi kehidupan kita ini sampai suatu titik tertentu itu bisa ditebak. Masa depan kita ini terduga. Kalau Anda sombong, firman Tuhan katakan kesombongan mendahului kejatuhan. Jadi bisa ditebak. Kalau Anda tinggi hati, Anda congkak, selalu meremehkan orang, suatu hari Anda akan jatuh. Itulah hukumnya. Makanya firman Tuhan katakan kalau kita mau melakukan hukum-hukum kebenaran, maka kita akan bahagia. Maka kita akan diberkati. Kalau kita mengikuti setiap prosedur firman Tuhan, maka benar-benar tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Memang karena kita ini lemah, karena kita ini terbatas, kita tidak sempurna, makanya kita bisa kesandung, kita bisa kepleset. Tapi itu bukan salahnya Tuhan, tetapi kesalahan kita yang di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita coba-coba untuk tidak mengikuti firman Tuhan karena kita tidak sabar. Kalau lihat orang jahat rasanya geram, kita kepengen cepat bertindak dan membalasnya karena kita menganggap bahwa segeranya Tuhan itu terlalu lama. Tadi kan kita sudah bacakan beberapa ayat, segera, sekejap. Ya, sekejapnya Tuhan dengan sekejapnya kita tentu berbeda. Dan kisah-kisah ini seharusnya selalu kita ingat saat kita dicobai untuk berpikir, masa bodoh dengan hati nurani yang baik. Masa bodoh dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita memilih untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai kebenaran. Hanya karena yang berbuat jahat terlihat lebih maju, terlihat lebih makmur, terlihat lebih unggul. Sedangkan kita orang percaya seolah-olah selalu ketinggalan, kita selalu di belakang. Kenapa Tuhan waktumu begitu lambat? Seolah-olah demikian. Padahal Tuhan sedang mematangkan kita, mendewasakan kita. Bahkan ketika sudah genap waktunya, ini pengalaman hidup saya sendiri. Tuhan sanggup kok untuk mempercepat promosi Anda. Tidak harus mengikuti aturan perusahaan, tidak harus mengikuti aturan manusia. Tuhan sanggup, dalam tanda kutip, melanggar aturan manusia untuk mengangkat orang-orang pilihannya. Orang-orang yang dibenarkannya, orang-orang yang tidak membanggakan diri di hadapan Tuhan dengan prestasi hidupnya. Orang-orang yang selalu datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku tidak layak untuk ditolong, tetapi aku perlu Engkau. Datang sama Tuhan itu simple, tidak perlu kita membanggakan diri. Tuhan, aku kan sudah begini, aku sudah begitu. Gak usah. Datang saja apa adanya kita. Aku tidak layak ditolong, tapi aku perlu Engkau Tuhan. Aku tahu aku tidak sempurna, tetapi Engkau sempurna. Haleluya. Klik ayat 35 sampai 37 daripada Mazmur pasal yang ke-37 dikatakan, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong,
yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ini tinggi sekali pohonnya dan menarik perhatian. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Tetapi perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Anda bisa naik jabatan, Anda bisa dipromosi oleh bos Anda secara cepat karena Anda punya karisma, Anda punya koneksi. Tetapi yang bisa mempertahankan posisi Anda adalah kejujuran, ketulusan, integritas, karakter Anda. Itulah yang akan membuat Anda bukan hanya bertahan di posisi Anda, tetapi terus naik. Karena firman Tuhan katakan akan ada masa depan bagi orang-orang yang demikian. Haleluya. Jadi yang pertama, nasihat surgawi untuk kehidupan di bumi di tengah-tengah kejahatan. Jangan marah, jangan kecewa, jangan pikir bahwa Tuhan tidak melihat segala kebobrokan dan kebusukan yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, orang percaya, orang benar tidak perlu ikut-ikutan cara dunia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, klik. Percayalah dan lakukanlah yang baik. Ayat 3 bagian A dari Mazmur 37 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi mari kita lihat konteksnya apa Mazmur ini ditulis. Mazmur ini ditulis pada saat Daud sudah berpengalaman. Dia sudah usia lanjut. Ya, usia lanjutnya Daud itu sebenarnya tidak lanjut-lanjut amat. Dia hanya hidup paling tua sampai usia 60 tahun. Tapi dia sudah banyak makan asam garam di dalam kehidupannya, melewati suka dan duka. Sehingga dia menulis Mazmur 37. Klik. Konteksnya adalah di saat perbuatan jahat terus dilakukan, bahkan terlihat semakin mendominasi, semakin berhasil rancangan jahat itu. Dikatakan oleh ayat ini, jangan kompromi. Orang percaya tidak boleh kompromi. Semua orang berusaha kepengen kaya cepat, instan, dengan cara korupsi, dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan katakan bagi orang benar, jangan kompromi. Dengan mengambil jalan pintas yang melanggar hati nurani Anda yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dan mengorbankan karakter Anda di dalam meraih kesuksesan. Ini mungkin akan terdengar seperti klise, tetapi saya pikir kebenarannya tetap sampai hari ini. Kesuksesan dengan cara yang tidak benar tidak akan bertahan lama. Bahkan seringkali harus dibayar dengan harga yang mahal. Karena itu, klik. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tetap lakukan yang benar. Sekalipun kemajuan kita kelihatannya lambat dibandingkan pesaing kita, lakukan apa yang benar. Amin. Haleluya. Maka hasilnya, klik. Hasilnya kita bisa lihat
dari ayat 3b. Ya, ini sudah tadi kan, tetap lakukan yang benar sekalipun kemajuan kita terlihat atau terasa lambat. Hasilnya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini menurut saya terjemahannya kurang pas. Karena 3b itu merupakan akibat daripada 3a. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita tetap melakukan yang baik, firman Tuhan katakan di dalam bagian B ayat yang ketiga, you shall be fed. Atau lebih jelas lagi, you will safely live in the land and prosper. Anda akan diam di negeri, artinya Anda bisa mempertahankan, Anda bisa sukses di dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, bahkan Anda menikmatinya. Anda berkelimpahan oleh karenanya. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita akan tinggal dalam sebuah istana dengan mobil yang mewah, dengan keuangan yang tidak terbatas. Janji Tuhan, you shall be fed, artinya dia berjanji akan memenuhi setiap kebutuhan Anda. Fed ini ada hubungannya dengan makanan. Anda akan disuapin, Anda akan disediakan makanan, disiapkan provisi dari Tuhan. Penyediaan yang sempurna, yang memuaskan kita. Secara kedagingan mungkin tidak cukup, pas-pasan. Tetapi ada satu kepuasan ketika kita hidup di dalam cara yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir. Ini ayat yang menurut saya salah satu ayat yang paling sering disalah mengerti di dalam Alkitab. Karena kita lebih suka fokus pada bagian yang kedua. Tapi saya mau jelaskan kepada Anda arti atau makna daripada ayat ini yang sebenarnya. Bagaimana supaya Tuhan itu memberikan keinginan hati kita. Berapa banyak di sini kepengen Tuhan memberikan keinginan hati Anda? Semuanya kepengen. Yang tidak angkat tangan pun kepengen. Dan ayat yang depan ini kadang-kadang kita bingung. Bagaimana sih kita bergembira karena Tuhan? Itu maksudnya itu apa? Bergembira karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kita seringkali langsung skip tuh ke bagian yang B, karena yang B ini enak banget didengar. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Oh, semua orang mau. Tapi kita lupa itu hanya akibat. Akibat dari kita bergembira karena Tuhan. Ini sebenarnya bagian yang saya paling excited untuk membawakan firman ini. Karena saya sendiri pun kadang-kadang bingung. Bergembira karena Tuhan itu apa maksudnya? Sampai saya mengerti. Klik. Arti kata bergembira itu artinya menjadi lunak, menjadi gembur, menggambarkan tanah liat di tangan penjunang, seperti gambar ini, saudara. Lunak, mudah dibentuk, fleksibel, adaptable, bisa menyesuaikan diri, terbuka terhadap koreksi, terbuka terhadap teguran, terbuka terhadap arahan, petunjuk daripada firman Tuhan, dan kita mau untuk belajar mengikutinya. Ini merupakan postur batiniah yang berkata, Tuhan, apapun, dimanapun, dengan siapapun, aku milikmu. Rancanganmu lah
yang terbaik bagi hidupku. Ini berbeda dengan doa kebanyakan orang yang berkata, Tuhan, ini rencanaku. Tolong berkati rencanaku. Oh, rencana kita belum tentu rencananya Tuhan. Tetapi berdoa yang berkata, biar kehendak dan rencanamu saja yang terjadi atas hidupku, Tuhan. Itulah artinya bergembira karena Tuhan. Kita rela dibentuk, kita fleksibel, kita tidak berontak. Tanah liat itu sekalipun dihancurkan oleh sang penjunan, dia nggak bisa protes. Dia akan tetap mengikuti proses itu sampai pada suatu saat tanah liat itu menjadi sesuatu yang indah, yang berguna, memberkati orang-orang yang melihat bentukan tangan Tuhan pada tanah liat itu. Ketika kita mengambil postur batiniah seperti ini, menjadi lunak, menjadi gembur di hadapan Tuhan, maka Tuhan memasukkan suatu hasrat. Tuhan memasukkan suatu keinginan di dalam hati kita. Keinginan yang sudah pasti sesuai dengan rencana Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan akan menolong kita mendapatkan keinginan dan hasrat yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Itulah artinya ayat tadi. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita menjadi lunak, menjadi fleksibel, mau dibentuk Tuhan suka-sukamu, maka Dia memberikan satu hasrat, satu keinginan, satu kerinduan. Dan Tuhan akan menolong kita mendapatkan kerinduan itu, hasrat itu. Karena ini sudah menjadi keinginan kita sekarang. Keinginan kita sudah selaras dengan keinginannya Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah lunak, kita sudah dibentuk. Kesombongan kita sudah dikikis. Kedagingan kita sudah diminimalisir. Dulu waktu saya sekolah di Amerika, saya kekeh. Sampai bertahun-tahun, bahkan saya mulai pacaran dengan Cika pun masih saya kekeh. Saya mau tinggal di Amerika. Tidak bisa ditawar. Ya, Anda sudah tahu ceritanya karena saya berdiri di tanah Indonesia sekarang kan. Saya harus melewati proses ini. Bagaimana Tuhan mengubahkan kekekehan saya untuk tinggal di Amerika. Sampai pada akhirnya saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang aku harus pulang ke Indonesia, aku akan pulang ke Indonesia. Ini saya ngomong ini dengan mudah. Prosesnya tidak mudah. Nggak enak. Nggak nyaman. Apalagi seorang laki-laki harus kita punya kebanggaan. Tegas. Tidak plin-plan. Tetapi pada akhirnya saya harus mengubah rencana saya. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Saya tidak tahu apakah kalau saya tinggal di Amerika hari ini lebih baik. Tapi kalau saya melihat teman-teman saya yang tinggal di Amerika, kehidupannya cuma bagus di medsos. Sehari-hari mereka berkeluh kesah. Karena semuanya mereka harus kerjakan sendiri. Semuanya. Bagi saya sih itu sesuatu yang sulit. Saya perlu bantuan. Kehidupan sosial di Amerika menurut saya sih. Saya nggak tahu di kota lain karena saya tidak pernah tinggal di kota lain. Di kota tempat di mana saya berada waktu itu. Kehidupan sosial tidak ada. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing.
Dari situlah mulai Tuhan membuat saya fleksibel, membuat saya lunak, dan pada akhirnya saya berada di mana saya berada saat ini. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi yang namanya rancangan Tuhan, tujuan Tuhan, itu selalu berkaitan erat dengan kehendak dan hasrat hati kita. Kalau kita mau dengar-dengaran suara Tuhan, maka Dia yang akan memimpin kita, menuntun kita, memberikan keinginan itu, dan Dia yang akan membuat kita berhasil di dalam mencapai keinginan itu. Ada ayatnya, klik. Ayatnya di dalam Mazmur 20 ayat yang kelima. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Di dalam ayat ini ada kaitan erat, klik. Ada kaitan erat antara rancangan dan rencana Tuhan dengan hasrat hati kita. Jadi Tuhan sudah punya rencana, mungkin kita masih belum selaras dengan rencana itu. Tetapi karena kita mau bergembira karena Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka sedikit demi sedikit Dia mulai mengarahkan kita. Sehingga kehendak hati kita pun sesuai dengan rancangannya. Dan kalau sudah selaras, ayat ini berlaku, pasti dijadikannya berhasil. Karena rencana Tuhan di dalam hidup kita, karena keinginan hati kita adalah rencana Tuhan bagi kita. Makanya sudah pasti berhasil. Amin. Tetapi kuncinya di bagian A dari ayat yang pertama, ayat yang keempat tadi. Kita harus bergembira karena Tuhan. Artinya kita menjadi lunak, menjadi gembur seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Klik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.